Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara mengamankan mikrotik dari cobaan login yang tidak sah, baik dari servis API, Telnet, Webpick maupun yang lainnya. Di sini saya melakukan percobaan ya. Ini teman-teman bisa lihat mulai dari untuk PFT ya, kemudian Telnet. Saya tidak perlu demokan semua ya. Untuk caranya, ini teman-teman bisa lihat. Nah, jika teman-teman lihat ini ya, ini saya lakukan demonstrasi saja. Ini untuk apa ya? Untuk Telnet. Kemudian ini ada untuk akses API ya. Jadi saya coba lewat akses API. Untuk Webpick yang lainnya saya tidak perlu contohkan semua. Jadi ini akan cukup menjengkelkan ya sebenarnya kalau pas akses loginnya ke jaringan kita ataupun ke mikrotik kita itu diketahui ya. Apalagi kalau tidak dibatasi. Oke, ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya akan tutup dulu ini ya. Nah, ini saya akan tutup dulu. Oke, caranya ini semua pot bisa teman-teman lakukan ya. Baik Webpick, akses API. Ini akses API ini biasanya yang digunakan untuk mikrotik hotspot monitor ya, ataupun yang digunakan untuk jualan voucher WiFi. Oke, jika teman-teman sudah tahu ya, jadi konsepnya seperti ini. Maka selanjutnya teman-teman cek dulu untuk potnya ya, untuk pot di jaringan mikrotik teman-teman. Pot berapa saja yang terbuka. Untuk caranya cukup mudah. Sebenarnya di GitHub saya sudah pernah saya bagikan ya untuk toolnya. Tetapi di sini saya akan coba demokan menggunakan Advent ya. Ini Advent pot ya. Teman-teman tinggal cari saja ya di Google ini. Karena ini aplikasinya free ya. Oke, selanjutnya teman-teman silahkan ya untuk IP-nya. Teman-teman masukkan IP ini ya untuk ngetesnya, IP mikrotik teman-teman tentunya ya. Nah, contohnya di sini saya menggunakan IP 10.10.10.1 ya untuk targetnya. Nah, di sini saya sudah masukkan. Kemudian untuk port scanningnya di sini saya tidak perlu contohkan banyak sampai 65.000 ya. Di sini saya scan 1 sampai 10.000 saja. Ini sudah cukup ya kalau untuk mikrotik. Kemudian teman-teman silakan klik scan. Tunggu sebentar, masih proses. Nah, ini teman-teman silakan perhatikan ya. Ini masih proses, tunggu saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oke, ini sudah selesai karena kita scan-nya sampai 10.000. Ini sudah selesai ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah pot yang terbuka pada mikrotik teman-teman ya. Misalkan di sini ada pot 21, 22, 23, 53, 80, 443, 200821 ini untuk Winbox ya. Yang kita gunakan ini Winbox. Kemudian ada 8728, 8729. 8728 ini untuk akses API ya. Oke, topologinya teman-teman silakan matikan servis pot pada mikrotik teman-teman yang tidak digunakan, contohnya untuk pot Telnet ya, contohnya pot 23. Sebenarnya untuk teknologi Telnet ini sudah jadul sebenarnya ya. Dan untuk menutup pot yang tidak kita gunakan, silakan teman-teman masuk ke IP service. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya sebenarnya sudah menggunakan yang available from ya. Ini sudah pernah saya singgung di video sebelumnya ya. Jadi kita ini akan mengamankan mikrotik kita berlapis-lapis begitu ya. Ini sebenarnya lapis pertama ya. Ini sudah pernah saya singgung. Nah, contohnya di sini saya akan mematikan servis-servis pada mikrotik kita yang tidak kita gunakan sesuai yang terdeteksi di sini ya. Misalkan port 21, 22, 23 contohnya di sini. PFT karena saya tidak gunakan saya akan matikan. Nah, contohnya di sini saya disable ya, teman-teman tinggal disable saja. Ini untuk port 8729 saya matikan. Untuk yang WWSSL saya matikan port 443, kemudian Telnet saya matikan port 23, kemudian SSH PFT saya matikan. Nah, untuk WWW saya masih membutuhkan, biasanya suka remote dari HP ya, dari jarak jauh. Jadi saya tidak akan, ini tergantung teman-teman sih mau digunakan atau tidak, terserah teman-teman ya. Ini tinggal sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian untuk port Winbox, jika teman-teman seringnya hanya menggunakan Webpick, teman-teman bisa Winbox-nya disable dulu. Tetapi kalau teman-teman menggunakan Winbox seperti saya ini dicontohkan, saya Winbox-nya tidak akan saya matikan. Kemudian servis API jika teman-teman tidak gunakan silahkan disable. Tetapi jika teman-teman jualan voucheran WiFi, tentu saja ini harus teman-teman enable ya. Jadi di sini saya akan mengenable 3 saja, sekaligus kita akan mengamankan ya. Sebenarnya cara mengamankannya kita akan sekaligus semuanya saja.
karena walaupun ini di disable sebenarnya masih ada risiko ya sebenarnya walaupun di disable begitu. Oke, kita selanjutnya ini cek lagi untuk potnya, kita scan lagi coba pot berapa saja yang masih terbuka. Tunggu sebentar, masih proses. Oke, teman-teman bisa lihat di sini service walaupun kita ada 3 ya sebenarnya di IP service ini. Pot 80 kita biar kelihatan pot 80 2000 ya. Ini untuk bandwidth test 878 ini API ya. Berarti ini Winbox yang 8291. Kemudian DNS nanti kita akan tutup. Kemudian pot 80 saya open ya 3 ya. Yang saya akan open 3. Kemudian ada untuk bandwidth test kita juga bisa tutup, tetapi untuk mematikan bandwidth test sebenarnya ada di tool ya di sini ya. Nah, teman-teman masuk ke tool bitest, silakan teman-teman ini enable-nya matikan. Nah, ini jika teman-teman tidak dimatikan ada resiko kalau orang tersebut kebetulan tahu MAC address maupun IP mikrotik teman-teman. Jika bitestnya tidak teman-teman disable agak resiko ya, tetapi tidak akan saya demokan. Untuk video kali ini, mungkin lain waktu akan saya demokan bagaimana ngetes mikrotik antar mikrotik ya. Jadi kita bisa ngetes sesama mikrotik, intinya begitu ya, sehingga mikrotik yang kita tes itu menjadi overload ya. Misalkan CPU-nya menjadi overload begitu. Ini sangat bisa jika bitestnya tidak teman-teman matikan. Kita coba scan sekali lagi port 2000-nya apakah sudah mati. Oke, sekarang untuk port 2000-nya teman-teman bisa lihat ini sudah kita disable ya. Oke, sekarang kita mengamankan pot-pot yang kita gunakan, contohnya seperti ini ya. Oke, ini saya tidak digunakan lagi. Selanjutnya nanti juga kita akan tes lagi ini ya. Oke, selanjutnya untuk mengamankannya biar tidak mudah ini ya, percobaan seperti ini intinya. Mungkin teman-teman bisa tahu ya. Selanjutnya teman-teman tinggal masuk ke IP firewall ya. Kemudian teman-teman pilih bagian filter rule ya. Nah, ini rule. Nah, di sini saya sudah membuatkan contohnya ya. Tapi di sini saya disable dulu. Saya tidak akan membuat dari awal, tetapi saya akan urutkan ya, biar teman-teman nanti ini tujuannya biar cepat saja, biar nggak kepanjangan videonya. Contohnya di sini saya akan enable dulu semua ya. Nah ini, oke, di sini saya sudah enable. Ini kalau teman-teman mau ngikutin tidak apa-apa. Pertama teman-teman tambahkan rule ya. Nah ini ya, yang plus ini tambahkan ini ya. Kita tambahkan ini dulu. Chain, silakan teman-teman pilih input ya, chainnya input, kemudian protokolnya TCP ya, kemudian destination portnya teman-teman masukkan port 21, 22, 23, 53, 80, 443, 2000, 872, 88729 ini masukkan. Tetapi saya tidak ada yang tidak saya masukkan satu, yaitu yang port 8291. Kenapa? Teman-teman bisa memasukkan semua ya dengan Winbox-nya juga untuk keamanan, tetapi sebenarnya jika teman-teman ini lihat ya, saya untuk Winbox ini sebenarnya sudah ada keamanan di sini di available from ini ya. Tapi sekaligus jika teman-teman ingin memasukkan yang port Winbox ya, tinggal tambahkan 8291 ya, bisa, tetapi usahakan buka salah satu cara begitu ya. Kenapa? Karena untuk seperti Mac server saya ini matikan ya masalahnya. Kalau saya memasukkan 821 untuk Winbox-nya nanti dikhawatirkan pas lupa agak berapa. Ini tergantung teman-teman mau semuanya silahkan, tetapi saya sisakan satu ya. Ini port ini yang saya gunakan. Jadi di sini yang karena kebetulan untuk akses via Winbox itu untuk aplikasinya belum banyak ya, belum cukup banyak ya untuk digunakan untuk percobaan seperti itu ya. Dan sekaligus saya ini untuk Mac servernya ya, untuk mikrotik ini saya disable sebenarnya. Jadi nah di sini teman-teman bisa lihat ya di tool Mac server ya, karena saya Mac servernya saya matikan ya, ini ya. Nah ini lihat Mac servernya saya disable, sehingga jika saya memasukkan port Winbox-nya di sini ini ada resiko karena terlalu aman sehingga kita dikhawatirkan tidak bisa masuk begitu ya. Oke, ini tergantung teman-teman, tetapi jika Mac server teman-teman tidak di disable, silahkan bisa sama port Winbox-nya masukkan, karena teman-teman nanti loginnya bisa menggunakan Mac server ya. Tidak perlu saya jelaskan contoh MAC address itu seperti apa bentuknya. Oke, selanjutnya ini chain, pilih input, protokol TCP, destination, silakan teman-teman screenshot kalau ingin samakan. Nah ini kemudian kemudian teman-teman pada connection state ya, pilih new ya. Jadi yang diisi adalah
chain, protokol, destination port silahkan isi, kemudian connection state silahkan pilih new. Oke, kalau sudah silahkan masuk ke extra. Teman-teman pilih yang destination limit, red pilih 1, kemudian ini pilih min, boost 5. Jadi kita ini akan 6 ya. Jadi kita ini diizinkan per menit hanya 6 kali percobaan. Teman-teman bisa isi 5 atau 3, jangan terlalu sedikit ya. Nanti kalau teman-teman pas login menggunakan Webpick agak repot ya, kalau 1 kali salah nanti IP teman-teman keblokir ya. Di sini saya menggunakan 5, jadi hanya diizinkan 6 kali percobaan per menit. Ini untuk limit byte-nya pilih yang short and DST address ya. Ini expertnya silahkan samakan saja ya. Langsung ke action. Di action teman-teman pilih accept ya. Ini ya. Nah ini kalau sudah klik apply lalu oke. Oke, langkah 2 teman-teman tambahkan lagi. Nah silakan tambahkan lagi. Ini bagian ini ya. Nah ini di general teman-teman pilih input, protokolnya sama, pilih TCP, masukkan juga destination port sama seperti sebelumnya. Kemudian connection state pilih new sama seperti sebelumnya. Kemudian di extra tidak perlu diisi. Lalu action pilih address sort to address list ya. Kemudian pada address list teman-teman silahkan buat nama, misalkan di sini saya contohnya blacklist IP address. Timeoutnya silakan teman-teman isi, misalkan percobaannya contoh di sini ya topologinya. Di sini dia ini melakukan percobaan login hanya diizinkan 6 kali percobaan 1 menit dan di IP tersebut tidak akan bisa melakukan percobaan lagi selama 1 hari begitu ya. Jadi dia diizinkan 6 kali percobaan, intinya selama 1 hari dia ini akan diblokir ya. Jadi harus nunggu. Teman-teman bisa 1 hari, 2 hari. Di sini saya tidak perlu banyak-banyak. Di sini saya cukup 1 hari ya. Teman-teman tinggal ketik 1D, D ini DAI ya. 0000. Jadi ini ya formatnya 00.2 00.200. Ini 1 hari ya. Ini 1 hari juga cukup efektif sih kalau menurut saya ya. Kalau sudah silahkan teman-teman apply lalu oke. Oke, kita akan buat rule yang ketiga yaitu bagian dropnya ya. Ini pastikan teman-teman tidak kebalik ya. Kita dropnya. Nah di sini untuk dropnya pada general teman-teman pilih input, protokol masukkan TCP, destination teman-teman masukkan seperti sebelumnya, tinggal copy paste ke bawah, tidak perlu diisi. Langsung masuk ke advanced. Di short address list teman-teman ini ya, klik ini. Nah ini panah bawah, pilih yang blacklist IP address seperti ini ya. Nah ini short ini ya yang kita buat dari ini ya, yang sebelumnya begitu. Oke, kemudian masuk action. Nah di sini teman-teman bisa pilih drop, reject ataupun terserah teman-teman, tetapi bagusnya lebih baik di drop saja ya. Kalau sudah teman-teman tambahkan komen ya. Nah contohnya di sini saya sudah menambahkan komen dengan ini ya. Dan teman-teman tinggal bebas teman-teman untuk komentarnya. Kalau sudah apply lalu oke. Nah pastikan posisinya berurutan sepertinya ya. Jika contohnya seperti ini ya. Jika misalkan seperti ini, nah teman-teman usahakan ini ya, yang drop ini, ini di bawah drop, yang ini di bawah ini ya. Jadi urutannya drop, accept. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah ini ya seperti ini kira-kira. Kalau sudah tidak perlu di save karena ini sudah save otomatis ya. Oke, rule ini sudah. Kita selanjutnya lakukan pengujian. Nah jika teman-teman lihat nih, ini langsung error ya. Jadi ini langsung error. Dan di sini teman-teman, nah ini di address list ya, langsung error. Kita coba biar kelihatan. Yuk, teman-teman bisa lihat langsung error ya, langsung gagal terhubung. Kita coba yang pakai API. Jadi kita coba, teman-teman bisa lihat ini yang pakai API langsung error ya, langsung timeout. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini teman-teman bisa lihat di bawah login file, dan ini langsung error ya untuk aplikasinya ini, untuk aplikasi pengujiannya. Dan jika teman-teman lihat di firewall, nah ini di address list ya. Nah ini sudah masuk ke daftar blacklist ya. Nah ini ya, jadi teman-teman bisa lihat untuk waktu mundurnya. Jadi kalau saya misalkan melakukan cobaan lagi, nah ini ya, ini udah nggak bisa. Langsung error ya, waktu soket habis karena ini ya seolah-olah program pengujiannya ini tidak berfungsi. Nah, ini teman-teman bisa lihat masuk blacklist otomatis ya, karena hanya diizinkan untuk 6 kali percobaan login ya. Oke teman-teman, jadi cara ini cukup efektif, yaitu untuk menghandle sistem mikrotik kita dari percobaan login yang tidak sah.
Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.